Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala samsul mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wal muhsinin, muhsinat yang sangat berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana al katsirin min ibadihil mu'minin, di mana pada kesempatan hari ini kita telah ditakdirkan Allah masih ada umur, ada kesempatan, tentunya kita menyambut tahun baru 2024 Masehi. Semoga di tahun baru Masehi ini kita ini menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tentunya hari ini kita sudah memasuki tahun baru 2024. Kita sudah meninggalkan tahun 2023 Masehi. Yang jadi pertanyaan sekarang, ketika kita hari ini mengucap apa? Mengucap, katakan alhamdulillah. Yang jadi pertanyaannya sekarang, mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Atau untuk nikmatnya Allah? Jika ditanya seperti itu, umat Islam banyak menjawab. Ketika orang mengucap alhamdulillah untuk siapa? Sebagian mengucap untuk Allah. Kalau untuk Allah mengucap alhamdulillah, berarti kalau untuk nikmatnya Allah pakai apa? Ini juga pada bingung. Untuk mengucap nikmatnya Allah pakai apa ya? Nah, di sini sedikit kita akan memberikan pencerahan pemahaman. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi faddalana al katsirin min ibadihil mu'minin, itu bukan untuk Allah. Saya ulang, orang mengucap alhamdulillahirabbil alamin atau disempurnakan dengan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, itu bukan untuk Allah. Untuk siapa itu? Untuk nikmatnya Allah. Wa itta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu banyak bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatnya. Jika kamu kufur kepadaku, ingatlah bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Contoh, ada orang punya lahan, entah itu sawah, entah itu kebun, entah itu rumah. Kemudian ada proyek pemerintah, yaitu pembebasan lahan untuk bikin jalan tol. Nah, di situ setiap kakak atau orang yang punya lahan itu dihargai sama pemerintah per orang mendapatkan uang, katakanlah kita buat nominal yang kecil 1 miliar.
Orang pada ngucap apa? Ngucap alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan yang kedua, apa benar dia bersyukur atas nikmat Allah dengan ucap alhamdulillah? Kita praktekkan. Ketika dia sudah mendapatkan uang 1 miliar dari upah pembebasan lahan, dari pembebasan lahan proyeknya atau programnya pemerintah bikin tol, orang pada ngucap alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan uang 1 miliar. Kemudian uang 1 miliar itu dibagi 2. Yang satu dibuat bikin rumah, beli tanah sampai dibangun, menghabiskan dana hampir katakanlah 700 juta. Mengucap apa orang itu? Mengucapnya alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kenapa dia bisa mengucap seperti itu? Karena dia bisa bikin rumah dan rumahnya bagus dengan nominal 700 juta. Selang 1 bulan, 1 tahun rumahnya terbakar. Kira-kira bisa enggak orang yang rumahnya habis bangun 1 tahun terbakar, bisa enggak ngucap alhamdulillah? Ini yang berat. Banyak orang belum mampu ketika rumahnya terbakar bisa ngucap alhamdulillah lagi. Itu berarti secara totalitas orang ini belum syukur nikmat. Yang kedua, sisa uang itu ada 300 dibikin, katakanlah beli mobil. Beli mobil harga 300 juta, entah itu Pajero, entah itu mobil Innova Reborn misalnya. Begitu punya mobil, dia ngucap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setahun, 1,5 tahun, 2 tahun, mobilnya hilang, diambil sama maling. Kira-kira bisa nggak ngucap alhamdulillah? Bisa nggak orang itu ngucap alhamdulillah ketika rumahnya terbakar, terus mobilnya hilang, dicuri orang? Bisa nggak ngucap alhamdulillah? Sulit untuk mengucapkan alhamdulillah. Makanya kata Allah dalam Quran, orang syukur sama nikmat Allah itu qalilan, sedikit sekali. Tidak selamanya orang itu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap rumah didatangi, alhamdulillah saya sudah bisa bikin rumah, alhamdulillah saya punya mobil. Tidak mungkin, cuman sekalilan. Nah, dengan penekanan itu, orang kalau syukur nikmat itu hampir bisa ada yang mampu, tapi bisa dihitung jari. Tapi banyak orang yang belum mampu. Maka mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu bukan ditujukan untuk Allah. Untuk siapa itu? Untuk nikmatnya Allah. Gitu loh. Untuk nikmatnya Allah, bukan untuk Allah. Yang mana untuk Allah? Sebagaimana kata Rasul, idza dzakartani syakartani, idza nasitani kafartani. Kata Rasul dalam hadisnya, jika kamu ingat aku, berzikir kepada aku, kamu banyak syukur. Jika kamu lupa tidak berzikir kepadaku, tidak ingat kepadaku, kamu kufur. Makanya guru mursyid Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghasif wa Masluk Qaddasallahu sirrah mendidik kita, di samping mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah, jauh lebih ditekankan lagi hendaknya kita bersyukur kepada yang bikin nikmat, yang memberikan nikmat. Siapa? Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Apa mengucap alhamdulillah? Tidak. Bersyukur kepada Allah itu hati kita, bukan di mulut kita. Kalau di mulut ucap alhamdulillah itu terdengar telinga manusia.
bukan terdengar telinganya Allah. Karena telinganya Allah dengan telinganya manusia tidak sama. Matanya Allah, pandangannya Allah dengan pandangan manusia tidak sama. Lesannya Allah dengan lesannya manusia tidak sama. Maka kalimat hamdalah atau alhamdulillah itu bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk nikmatnya Allah. Yang untuk Allah di mana? Di dalam hati yang tidak ada suara dan lafadznya. Bagaimana supaya kita punya zikir, ingatan kepada Allah, bisa syukur kepada Allah? Ada lafadz tapi tidak terdengar suaranya, tapi bisa dirasakan. Nah, ini kembali ke Quran. Quran kan petunjuk buat kita umat Islam yang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan bagi siapa? Bagi orang takwa. Orang yang takwa itu Quran itu sebagai rujukannya, pedomannya. Bukan cuma benar dibaca saja Quran itu. Dicari isinya apa Quran itu. Di situ Qurannya dicarikan kepada ahlinya yang faham. Terkait apa? Ingat Allah, syukur kepada Allah. Maka tuh tanya ke Quran situ. Bagaimana? Qurannya mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan soal zikir jika kamu tidak faham. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa sudah pernah bertanya soal zikir hati? Apa sudah pernah kita gurukan hati kita ingat Allah? Ayo kita kembali ke Quran. Qurannya sudah dibaca belum? Sudah dikaji belum? Nah, kalau dikaji, apa benar-benar sudah dikaji? Kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah, Quran sebagai petunjuknya, dia akan mencari yang diharapkan Quran itu apa? Yaitu mencari orang yang faham zikir. Bukan bertanya ke Qurannya, tapi bertanya orang yang sudah bersama Al-Quran. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika bertanya kepada putrinya Aisyah, sedangkan Aisyah ini istri baginda Rasulullah Muhammadin SAW. Abu Bakar bertanya ke Aisyah, wahai putriku Aisyah, seperti apakah kehidupan Rasulullah itu? Apa kata Aisyah? Wahai ayahku, kalau ayah kepingin tahu Rasulullah, itulah Al-Quran. Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Jadi Kak, untuk tahu Al-Quran, ya lihat Rasulullah. Kalau ingin tahu Al-Quran, isinya Al-Quran, ya Rasulullah. Jadi Quran itu tidak sebatas cuma dibaca, dihafal. Bukan berarti membaca, menghafal Al-Quran itu salah. Tidak. Tapi substansi isinya itu sebagai petunjuk kehidupan kita. Gitu loh. Quran itu petunjuk, rumus kehidupan. Bagaimana kehidupan ini bisa menyelesaikan masalah, kembali ke Quran. Di situ pun Al-Quran menekankan kita disuruh belajar. Kepada siapa? Kepada orang. Sebagaimana para sahabat-sahabat itu berguru ke Rasulullah, bukan ke Quran. Begitu juga sekarang kita pun harus berguru kepada siapa? Ulama. Tapi harus diingat, ulama yang mana? Ulama itu banyak. Hadis Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Yang jadi pertanyaan, ulama yang pewarisnya para nabi itu yang mana? Kita tanya lagi. Kemudian di dalam kitab Nasoihul Ibad diterangkan lagi, ulama dibagi 3. Ada ulama tabligh, ceramah. Sekarang ini sudah berlomba-lomba banyak ustadz muda, ustadz keren. Ya. Itu dia juga ceramah.
Dengan harga sekarang, Masya Allah, sampai yang biasanya jadi ulama, kiai kampung sudah bisa terkenal, harganya juga mahal. Apa nggak boleh? Boleh. Cuman ulama tabligh ceramah ini ada zolanya, bisa-bisa ada sesatnya. Apa? Menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ini jadi ulama yang ceramah ada ulama bener dia yang disampaikan Al-Quran hadis, cuman kadang-kadang dia kadang terlena dengan keadaan, maka bisa-bisa dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Apa itu? Bisa terkecoh dengan keadaan zaman. Jadi dia seolah-olah menyinari orang banyak, tapi sesungguhnya dia terbakar oleh ucapannya. Semoga kita pun harus dijauhkan dari Allah dan seperti itu. Yang kedua, ada ulama fikih atau fuqaha, ulama hukum. Ulama hukum itu ulama yang membahas soal hukum. Nah, ulama hukum itu pun juga rawan. Ketika masih belum terkenal, hukumnya lurus. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Hukum itu cuma dua, antara halal dan haram. Di antara itu ada yang syubhat. Nah, syubhat itu apa? Syubhat itu yang remeng-remeng. Hukum itu dua, haram, halal. Maka ada ijtihad, ada ijma, ada qiyas. Maka disinilah banyak ulama-ulama memberikan cara referensi membahas hukum. Nah, hukum ini kalau ulamanya hanya letterlek ilmu, kadang dia lupa. Dia membahas hukum tapi dia pun tidak benar berhukum. Padahal hukum itu dua, halal haram. Nah, ini kadang banyak orang hukum itu bisa dijual belikan. Kalau menguntungkan halal walaupun haram. Kan zaman sekarang seperti itu. Walaupun itu haram, menguntungkan, dihukumi halal. Mencari hukum dalil bagaimana yang haram jadi halal. Itu zaman sekarang seperti itu. Kadang banyak orang, mohon maaf, orang bahas hukum dia masih suka barang makro. Alasannya kan nggak apa-apa, ini makro. Kalau sudah bahas hukum, orang yang sudah paham hukum itu ya harus meninggalkan barang yang makro macam-macam, harus dua hukumnya. Kalau dia ahli fuqaha, ahli fikih. Ya, tapi zaman sekarang kan sebatas wacana. Dia bahas hukum, ini hukum gimana. Apa nggak boleh? Boleh. Tapi bisa terlena apa yang disampaikan, dia dirana di tengah-tengah antara halal dan haram, yaitu makruh. Hukum itu terserah manusianya masing-masing. Nah, kata dalam kitab Nasha'ih Libat, orang yang ahli fikih hukum itu pun bisa dolah. Bisa dolah apa? Sesat. Bisa apa? Bisa mengotak-atik hukum. Yang halal bisa haram, yang haram bisa halal. Ya lihat aja zaman sekarang ini. Jadi sekarang ini semua abu-abu semua. Mana kiai, mana orang biasa, sama sekarang. Kenapa? Karena kopiahnya, modelnya kiai, pikirannya seperti manusia biasa umumnya, petani. Kalau memang itu orang lurus, sudah. Qul haqqal kana murra, sampaikan al pahit. Nah, sekarang kan enggak. Dengan ada kekuasaan, akhirnya apa? Karena tidak sepaham dengan keinginannya, dihukumi salah. Nah, ini kan fatal loh zaman sekarang ini. Padahal sesama kiai saja itu masih punya kepentingan sama-sama menjual sirup, inginnya sirupnya yang laku. Kenapa seperti itu? Karena beliau masih di wilayah rasa keinginan. Ya manusiawi lagi, hukumnya ya terserah manusianya.
Yang penting kita paham, oh ternyata ulama yang bisa membimbing kita itu bukan seperti itu. Kita tahu beliau ahli ilmu, ahli hukum, dia ahli ceramah. Tapi ingat, kita akan tahu orang itu kemana pikirannya, apakah lurus apa tidak ucapannya dengan pikiran dan hati, itu ketika dia menyampaikan apa yang memberikan kemanfaat untuk umat. Kalau lurus untuk umat, oh berarti untuk umatnya. Tapi kalau menggok demi kepentingan pribadi, oh itu bukan untuk umat. Ada unsur kepentingan manusianya. Kita akan tahu di ujung lidahnya ucapannya apa, walaupun Quran hadis yang disampaikan, walaupun kopiahnya lincip, hitam, kelam. Ini manusia. Yang terakhir ada ulama hal. Siapakah ulama hal itu? Ulama hal itu yaitu ulama yang punya tingkah laku, duduk, berdiri, berjalan, berbaring di atas kasur, masuk kamar mandi, ke kantor, ke sawah, kemanapun dia hatinya selalu bergerak ingat kepada Allah. Yang kita diharapkan, carilah ulama yang benar-benar membimbing rohani kita ingat Allah. Kalau sudah hati kita dibimbing ingat Allah, otomatis kita akan tahu Allah, siapa itu Allah. Allah itu yang punya sifat Rahman Rahim, Allah yang punya sifat kasih sayang, Allah yang beri hukum, yang bikin hukum haram, halal, itu Allah. Kalau kita sudah tahu Allah, maka dengan bimbingan ulama hal ini kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Tanpa disuruh, jangan orang kalau sudah hatinya bersama Allah, hatinya punya keimanan, pasti walaupun tanpa dilarang, pasti dia akan tahu itu larangan. Tidak akan, walaupun orang itu dilarang, tapi kalau hatinya belum punya menyentuh keimanan, tetap dilanggar. Jadi kesimpulannya kita, ayo kita mencari guru yang bisa membimbing rohani kita supaya ingat Allah. Dan ingat Allah itu bagian dari hakikatnya syukur kepada Allah. Orang kalau hatinya ingat kepada Allah, maka orang itu tidak ada bedanya. Meskipun kaya tetap berzikir, kembali miskin tetap berzikir. Yang tadinya miskin berzikir, kaya tetap zikir. Ketika dia sehat zikir, ketika dia sakit zikir, ketika dia kenyang zikir, ketika dia lapar zikir, ketika dia untung zikir, ketika dia rugi pun zikir, ketika dia senang zikir, ketika dia sedih pun zikir. Dimanapun dia berada, dipuji berzikir, dihina berzikir, selalu hidupnya tidak ada rasa terkontaminasi oleh keadaan apapun. Di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang. Kenapa? Hatinya selalu senang bersama yang memberikan kesenangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau mencari guru yang bisa membimbing rohani kita supaya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu hakikat bersyukur kepada Allah adalah hati kita ingat kepada Allah, hati kita berzikir kepada Allah. Yang jadi pertanyaan sekarang, sudahkah hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika belum punya alat zikir kepada Allah, tanyalah kepada ahlinya jika belum paham. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita termasuk orang yang beruntung fitini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.